Shalom semuanya. Ya, Tuhan berkati semuanya. Ya, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir tahun ya. Tahun 2022. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2023 ya. Waktu berjalan sangat cepat Saudara ya. Karena itu kita ini harus semakin sungguh-sungguh ya untuk kita ini memperhatikan akan kesehatan manusia rohani kita. Karena waktu semakin singkat, Saudara, ya, jadi kita ini harus sungguh-sungguh lebih mempersiapkan diri ya untuk memperhatikan kesehatan manusia rohani kita, lebih daripada memperhatikan perkara-perkara dunia saat ini. Saudara, karena kita ini sedang berpacu dengan waktu, ya. Rasul Paulus ya menulis surat kepada anak rohaninya Timotius yang dipercayakan di dalam pelayanan, itu di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, di situ dikatakan bahwa awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kata awas itu berarti suatu peringatan ya, agar kita ini berhati-hati dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan peringatan itu. Ya, contohnya ya Saudara, kalau ada rumah di pagarnya ditulis awas ada anjing galak gitu ya. Kalau kita sedang ada di jalan, awas ada jalan berlubang, hati-hati ya. Dan tentunya kalau kita ini membaca peringatan, itu kita akan lebih waspada ya. Dan kita tidak akan berani sembarangan untuk kita ini menerjang apa yang sudah diperingatkan, Saudara. Demikianlah apa yang ditulis Rasul Paulus sebagai pesan Tuhan, itu juga menjadi pesan Tuhan buat kita semua sekaligus juga menjadi peringatan bagi kita ya, supaya kita ini dikatakan mengawasi diri sendiri dan juga mengawasi ajaran kita. Artinya Saudara, sebagai umat Tuhan, keluarga ilahi ya, sebagai murid-murid Tuhan, kita ini dikatakan harus benar-benar memperhatikan kehidupan rohani kita. Terlebih-lebih kita juga memperhatikan apa yang kita ajarkan selama ini, Saudara. Apakah selama ini kita ini sudah hidup di dalam kekudusan dan kesalehan, atau apakah selama ini kita sudah menjadikan hidup kita ini suatu teladan, gitu ya. Teladan bagi orang-orang percaya, baik itu di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu, kata firman Tuhan. Ya, sebelum ayat ini disampaikan, atas ayat di atas, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius demikian, Saudara ya, bertekun semua di dalam semuanya itu, yaitu kita untuk mau menjadi teladan. Karena jika kita ini hidup rohani kita ini, Saudara, tidak menjadi teladan ya di dalam tadi yang kita sebutkan ya, di dalam perkataan, dalam kesalehan kita, di dalam kesucian kita, kasih, tingkah laku dan lain sebagainya, Saudara. Seperti pepatah Jawa itu mengatakan demikian, seperti gajah diblangkoni, iso kojah ora iso nglakoni, gitu, Saudara ya. Pepatah Jawa dikatakan seperti itu. Gajah diblangkoni, iso kojah ora iso nglakoni. Saat-saat ini kita diminta oleh Tuhan untuk kita ini benar-benar mengawasi diri kita, memperhatikan hidup kita ini. Apakah kita ini benar-benar sudah hidup di dalam apa yang Tuhan mau, di dalam kebenaran firman ini,
di akhir zaman ini, saudara, khususnya ya kalau saya melihat di dunia sosmed ya, sosial media, itu yang begitu terbuka, bebas dalam berbicara. Saya melihat itu ada banyak pengajar-pengajar yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, saudara ya, yang membuat orang-orang Kristen itu kalau imannya itu tidak tertanam kuat di dalam firman, itu bisa mudah goyah, saudara ya, bisa mudah goyah. Terlebih-lebih yang membuat hati saya sedih itu adalah saya melihat sesama hamba Tuhan, gitu ya. Hamba-hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan itu dan sesama orang Kristen sendiri, itu ada yang tidak bisa hidupnya menjadi berkat gitu. Melalui media yang terbuka ini, seharusnya mereka ini kan menjadi contoh ya, mengajarkan hal-hal yang baik dan benar gitu. Tapi saya melihat justru sesama hamba Tuhan, itu mereka ini di situ malah menjadi batu sandungan gitu, saudara ya. Karena apa? Seharusnya melalui sosmed ini mereka ini adalah mengambil kesempatan untuk menyampaikan suara kebenaran gitu. Tetapi yang mereka gunakan yang membuat saya sangat sedih sekali ya. Di situ sesama hamba Tuhan saling mencemooh gitu ya. Sesama orang Kristen saling mencemooh, saling mengkritik gitu, dan saling menghakimi sesama hamba Tuhan, sesama orang Kristen ya, dengan sangat terbuka di depan umum, saudara, yang didengar oleh semua kalangan masyarakat yang belum mengenal Tuhan. Itu ada di situ semua mendengar, saudara, pertengkaran hamba Tuhan, ya, statement-statement hamba Tuhan yang saling menghakimi ini tadi, saudara. Saya merenungkan bagaimana kita ini bisa menjangkau ya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal kasih Tuhan. Apabila dari hamba-hamba Tuhan itu sendiri atau dari kalangan gereja-gereja Tuhan sendiri, itu hidupnya tidak mencerminkan kasih Tuhan gitu. Bagaimana hidup mereka bisa menjadi teladan di dalam mengajarkan yang baik sesuai dengan ajaran Tuhan. Apabila mereka sendiri tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan gitu. Kalau ada sesama ataupun hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan, mungkin ada yang salah, berbuat salah, gitu mengajarkan yang salah, harusnya kan ya kita seperti yang firman katakan, kita bisa menasehati, menegur secara empat mata gitu ya, secara pribadi. Tetapi ini di dunia sosmed terbuka, semua orang itu mendengar gitu ya. Mereka mendengar, melihat pertengkaran sesama orang Kristen, pertengkaran sesama hamba Tuhan. Firman Tuhan Roma 14 ayat 4 berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Ya, di situ saudara ya. Di dalam Matius 7 ayat 3 juga dikatakan, mengapa engkau ini melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu engkau tidak ketahui. Dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, saya pribadi, saudara ya, saya ini benar-benar bertobat ya dari dosa kemunafikan ini. Karena secara tidak sadar seringkali ya kita ini menghakimi orang lain kan gitu ya, tanpa kita sadari. Ya, saya ini terus belajar, saudara, untuk menjaga hidup saya dalam kekudusan. Tidak begitu mudah lagi menghakimi orang lain. Ya, karena penghakiman itu haknya Tuhan. Amin. Penghakiman itu haknya Tuhan. Saya terus belajar hanya untuk apa? Evaluasi diri, untuk terus mengerti
apa sesungguhnya yang sedang terjadi, saudara ya. Hambanya Pastor Niko mengatakan bahwa saat-saat ini ada banyak umat Tuhan yang hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Ya, dikatakan hambanya Pastor Niko. Seperti yang juga yang disaksikan oleh Rasul Paulus, saudara. Di dalam Roma 10 ayat 2 sampai 3 di situ, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka ini tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan hari-hari ini gereja sedang dibersihkan oleh Tuhan, saudara. Saya percaya ini karena memang waktunya untuk pemurnian bagi gerejanya, ya. Seperti yang Daniel katakan, Daniel 12 ayat 10, di situ dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, orang fasik adalah orang yang tidak takluk pada kebenaran Allah, walaupun tahu kebenaran itu, saudara, tetapi tidak menghidupi kebenaran itu. Ya, sekalipun mengenal Allah, tapi hidupnya tidak memuliakan Allah. Itu orang fasik, saudara ya. Dan Pastor Niko juga mengatakan bahwa murka Allah itu akan dinyatakan atas orang-orang fasik, gitu ya. Sedangkan orang-orang bijaksana yang memahaminya, dikatakan oleh nubuatan kitab Daniel ini, bahwa orang bijaksana ada orang yang takluk pada kebenaran, yang hidupnya taat melakukan firman, sehingga hidupnya itu mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Sekarang kita merenungkan diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah menjadi orang bijaksana selama ini, saudara ya? Karena Pastor Niko juga mengatakan bahwa hari-hari ini kita harus banyak-banyak evaluasi diri, saudara ya. Kita banyak-banyak evaluasi diri. Dan kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita dengan seksama, ya, seperti apa dikatakan kitab Efesus 5 ayat 15. Ya, perhatikan hidupmu dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau seperti orang bijaksana, ya. Titus 2 ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan itu mendidik kita supaya kita ini meninggalkan kefasikan, ya, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sehingga saudara, kita tidak dinyatakan fasik nanti pada hari penghakiman. Kalau kita ini benar-benar memperhatikan hidup kita ini, saudara. Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Saudara, saya percaya tuaian yang besar itu bisa terjadi apabila gereja tidak menjadi batu sandungan. Tetapi gereja itu bangkit dan bersinar terang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya penuaian itu pasti akan terjadi, saudara. Karena itu firman ini berbicara kepada kita. Untuk kita ini mengawasi diri kita sendiri, mengawasi ajaran kita, bertekun di dalam semuanya itu. Supaya apa? Supaya orang kita menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang yang mendengar kita, saudara. Dengan kata lain, hidup kita tidak jadi batu sandungan, gitu saudara. Karena mereka melihat diri kita, hidup kita yang menjadi berkat, menjadi teladan, hidup kita yang menjadi terang, yang menerangi kegelapan dunia ini. Karena hari-hari ini kegelapan sedang melingkupi bumi. Gereja harus melakukan fungsinya dengan benar untuk menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, merayakan
kedatangan terang di dalam hidup kita, saudara. Karena itu gereja harus bangkit untuk menjadi terang. Jangan lagi menjadi batu sandungan. Ya, Tuhan sudah memperingatkan kita malam ini untuk kita mengawasi diri kita sendiri, mengawasi ajaran kita, bertekun di dalamnya, ya, sebab dengan berbuat demikian, kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan orang yang mendengarkan kita. Kita percaya musim menuai sudah tiba. Amin. Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandang ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai, saudara. Dan biarlah kita semua menjadi penuai-penuai. Keluarga ilahi di tempat ini menjadi penuai-penuainya. Amin, saudara. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita semua. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus ya memberikan hidup kita untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan kerohanian kita lebih daripada perkara-perkara duniawi. Dan saya percaya kalau kita fokus mencari Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas, maka Tuhanlah nanti yang akan menyediakan segala kebutuhan kita, saudara ya. Tuhan tahu milik kepunyaannya. Tuhan itu tahu siapa diri kita. Tuhan tahu kebutuhan kita, saudara. Ya, ke depan dikatakan katanya tahun ke-8. Ini ya mengatakan tahun ke-8. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita berjalan mengikut Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak akan tinggal dalam kegelapan. Amin. Sebab terang Tuhan itu ada di dalam kita. Tuhan menyertai kita. Kita mengikuti jejak Tuhan. Jejak Tuhan mengeluarkan lemak, kata kita pemazmur. Karena itu mari hari-hari ini kita terus menguatkan iman, kepercayaan kita. Kita terus memiliki iman yang semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan untuk kita menghadapi tahun depan, saudara. Kita berjalan bersama Tuhan, kita mengikuti jejak Tuhan, kita tinggal di dalam terang Tuhan, maka kita tidak akan tinggal di dalam kegelapan itu. Amin, saudara. Ya, kita akan dipelihara Tuhan, bahkan kita akan dipersiapkan Tuhan untuk jadi berkat. Katakan oleh hambanya Pastor Niko, tahun depan, tahun ke-8, tahun resesi global. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam terang Tuhan, tahun depan adalah tahun yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga hidup kita jadi berkat. Amin. Kita akan menolong banyak orang yang mengalami kesulitan, saudara ya. Mengalami kesulitan. Karena itu kita dipersiapkan Tuhan untuk kita hidup kita ini benar-benar diperbaharui dan semakin berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan rindu memberkati kita semua, saudara. Ya, di Rembang ya kami belajar, saudara. Setiap hari Rabu kami memberi makan banyak orang, saudara ya. Yaitu kami beri nama Pondok Kasih, saudara. Jadi setiap Rabu kami memberi makan 200 orang miskin, saudara. Mereka datang ke gereja, mereka makan, mengambil makan ya. Dulu kita layani mereka itu dengan mereka duduk makan di tempat dan kita layani ya gitu, seperti kita itu melayani pembeli yang makan di rumah makan kita gitu, saudara. Kita hamba-hamba Tuhan di Rembang jadi pelayan gitu ya, melayani orang miskin. Kita kasih mereka makan, saudara ya, sepuas mereka. Mereka mau makan apa, mau tambah makan 2-3 kali makan, nggak apa-apa, asal dimakan gitu. Tapi sejak musim pandemi, kami alihkan tidak lagi mereka makan di tempat, tetapi kita kasih bungkus, nasi bungkus ya untuk mereka, saudara ya. Mereka datang ke gereja berbondong-bondong, terus mereka ambil makan itu, ya nasi itu. Ya, kenapa kami mendirikan Pondok Kasih ini? Ya, pada waktu kami diberi waktu kami berdoa ya saat teduh itu Tuhan itu ingatkan satu perkataan, beri mereka makan. Tuhan berkata demikian, beri mereka makan. Lalu diteguhkan dengan rekan kami dalam pelayanan ya Ketua BBI untuk juga sama diteguhkan untuk memberi makan orang miskin gitu ya. Akhirnya terjadilah
ya kami buka amplop persembahan khusus 1 bulan sekali untuk Pondok Kasih, saudara. Itu tuh jemaat menabur semua untuk memberi makan, saudara ya. Dan saya dikasih Tuhan hikmat, kenapa kita lakukan ini. Tuhan itu kasih saya pengertian. Itu untuk memelihara kehidupan kita sendiri pada masa kesukaran nanti. Di mana kita ini sudah memberi mereka makan. Ya, kita sudah menabur, memberkati, memberi orang-orang makan. Maka percayalah, pada masa sulit, masa kesukaran, Tuhan itu pasti memelihara kita. Amin. Ya, itu yang kami kerjakan sampai hari ini. Puji Tuhan, saudara ya. Kita mau terus belajar untuk menjadi berkat. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.